Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada koreksi di halaman 211. La yuskarun illa bil jamil. Terus bagian ke-30. Tanda-tanda kiamat. Wa nu'minu bi asyratis sa'a min khurujid dajjal wa nuzuli Isa ibni Maryam alaihi salam minas sama'i wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha wa khuruji dabbatil ardi min maudhi'iha. 100. Kami juga mengimani adanya tanda-tanda hari kiamat berupa keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Kami juga mengimani tanda lainnya, yaitu terbitnya matahari dari barat dan juga keluarnya dabbah, yaitu binatang yang dapat berbicara dengan manusia dari kediamannya. Kosakata asyrat bentuk plural dari syartun yang berarti tanda. Penjelasan. Kami juga beriman bahwa hari kiamat memiliki tanda yang nampak yang menunjukkan semakin dekatnya terjadi hari kiamat. Tanda-tanda ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya tatkala beliau mengatakan, innaha lan takuma hatta tarau asyra ayatin fazakara dajjal wa dabbah wa tulu asyamsi min maghribiha wa nuzul Isa ibn Maryam. Artinya hari kiamat tidak akan terjadi sampai terlihat 10 tanda. Lalu beliau SAW menyebutkan dajjal, dabbah, terbitnya matahari dari sebelah barat dan turunnya Isa bin Maryam. Nah, ini masing-masing peristiwa ini dikaji tersendiri tentang tanda-tanda kiamat. Ada tentang dajjal, sifatnya bagaimana ya. Dajjal itu matanya itu buta sebelah, kemudian dapat membuat fitnah, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, menurunkan hujan, punya fitnah yang besar. Sehingga Dajjal ini ya bukan seperti penyataan ya ahlu cocoklogi ya. Itu kalau ini seputar konspirasi Yahudi terus ini pelajari tanpa ada nas, tanpa ada dalil, nggak benar. Nanti ujungnya Dajjal itu Amerika, atau nanti kendaraan Dajjal itu UFO. Terlalu banyak nonton film-film dulu. Star Trek ya dulu ya. Ya masa kendaraan Dajjal UFO coba? Istilah Nabi dari mana kayak gitu? Terus inilah yang disebut tanda kiamat besar. Dan ada lagi tanda kiamat kecil. Nah, jadi diimani seperti itu kalau dijelaskan secara rinci. Terus tidak boleh mempercayai dukun dan tukang ramal. Nah, tadi sudah kita singgung-singgung tadi ya. Kalau wali Allah punya karomah, ya kan? Kalau dukun, tukang ramal ada sihir macam-macam yang aneh-aneh. Namun bukan termasuk mujizat, bukan termasuk karomah. Wala nasduku kahinan wala arrafan wala man yadda'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnata wa ijma'al ummati. 101. Kami tidak mempercayai ucapan dukun maupun tukang ramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah serta kesepakatan kaum muslimin. Kosakata kahinan yang mengaku mengetahui ilmu gaib, arrafan atau tukang ramal. Penjelasan. Kami tidaklah membenarkan atau mempercayai perkataan dukun dan tukang ramal yang mengklaim mengetahui ilmu gaib, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 34. Wa ma itu ayat 181. Nanti saya cek lagi ayatnya. Wa ma tadri nafsun madza taqsibu ghada. Baca artinya? Hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Hanya pada Allah saja yang mengetahui kapan kiamat dan kapan tanda-tanda terjadi kiamat itu datang. Sebentar, itu surat Luqman ayat 34. Nanti dicek lagi. Terus, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Nah, ini footnote 182 itu surat An-Naml ayat 65. Baca. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah.
Nabi SAW juga bersabda, Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Baca. barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu dia membenarkan ramalannya, berarti dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terus kesimpulan. Kami mengimani tanda-tanda kiamat besar. Kami mendustakan perkataan dukun dan tukang ramal, serta setiap orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib yang hal ini telah menyelisihi Alkitab, As-Sunnah, dan ijma kesepakatan kaum muslimin. Nah, terus break 1 menit.